Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori masuknya Islam di Indonesia. Pernahkah kalian bertanya, siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan agama Islam. Teori masuknya Islam di Indonesia ada beberapa. Yang pertama adalah teori India atau Gujarat, yang kedua teori Persia atau Iran, yang ketiga teori Arab atau Mekah, dan yang terakhir adalah teori Cina. Kita akan membahas keempat teori ini. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori India atau Gujarat. Teori Gujarat pertama kali diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19 bernama J. Pitchnaple. Teori ini mengatakan kalau masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur. Teori Gujarat juga berhasil dikembangkan oleh J. P. Moqueta pada tahun 1912. Moqueta berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi di Aceh mirip seperti nisan di Kambai, Gujarat. Nama asli Malik al-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Selain itu, adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada umat muslim di Gujarat dengan di Indonesia memperkuat alasan teori ini lahir. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah batu nisan Sultan Malik al-Saleh. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snow Hurgronje dalam buku El-Arabi et els Indis Hilandaeses bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Moquete, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar Snow Horgronje. Teori Arab Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau teori Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan
salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Selanjutnya adalah teori Persia, Iran. Teori ini menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadeningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jajadeningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa Muslim dari Cina. Jean A. Berly 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istrinya yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.